Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang defisit finance dan ringkasan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 5. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Yuka Triviani Hasim, NIM 118, Vivin Eka Wahyudi, NIM 128, Malati Anggia Nuraini, NIM 121, Vicky Ardana, NIM 149, Cahyani, NIM 112, Umi Nadiah, NIM 103, Balkis Salma Amelia, NIM 141, Eva Sabrina, NIM 134. Baik, saya akan menjelaskan mengenai besar hutang. Sebelumnya, pengertian dari hutang sendiri ini adalah sesuatu yang dipinjam orang lain, bisa berupa uang, bisa berupa barang. Nah, orang yang meminjam ini dinamakan debitur, sedangkan orang yang meminjamkan ini dinamakan kreditur. Dalam dunia usaha bisa didefinisikan sebagai hak milik orang lain atau pihak lain yang masih ada dalam bisnis kita. Nah, biasanya hutang ini memiliki jangka waktu. Hutang pemerintah Indonesia pada saat ini berada di kisaran 4.000 triliun. Data rilis per Februari 2018. Nah, rasio utang Indonesia per Februari 2018 yaitu 29,2% dari PDB. Ini masih dikategorikan dalam batas aman yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebesar 60% dari PDB. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki rasio utang paling rendah. Selanjutnya, mengapa negara berhutang? Berdasarkan Kementerian Keuangan RI, utang diperlukan karena adanya kebutuhan belanja negara yang penting, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan untuk menyediakan infrastruktur dan meningkatkan IPM Indonesia. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Dapat kita lihat dari grafik di atas, yaitu tentang pembangunan infrastruktur. Di situ kalian bisa lihat penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara. Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Saat ini, kebutuhan pembangunan di Indonesia sangat besar dan mendesak. Indeks pembangunan manusia atau IPM masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain. Fasilitas dasar menjadi prioritas utama untuk menciptakan kualitas SDM di Indonesia yang produktif dan kompetitif. Kalian bisa lihat dari grafik IPM, walaupun meningkat, Indonesia masih tertinggal baik dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan pembangunan manusia secara umum. Selanjutnya, the burden of the debt adalah beban hutang. Apa sih beban hutang itu? Beban hutang dapat didefinisikan biaya yang harus dibayar atau wajib dibayar, yang artinya bahwa generasi mendatang harus menghentikan hutang atau membiayai kembali hutang tersebut, maka kemungkinan besar generasi yang akan mendatang untuk menanggung beban hutang. Selanjutnya, Lerner Views atau pandangan Lerner. Menurut Lerner 1948, anggaplah pemerintah meminjam dari masyarakatnya sendiri termasuk dalam kewajiban hutang dalam negeri yang disebut dengan hutang internal tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. Ketika hutang lunas, terjadi transfer pendapatan dari suatu kelompok warga, mereka yang tidak memiliki obligasi kepada mereka yang pemegang obligasi.
Tentu beda cerita ketika suatu negara meminjam dari luar negeri untuk membiayai keperluan negara. Hal ini disebut dengan hutang luar negeri. Misalnya, uang yang dipinjam dari luar negeri digunakan untuk membiayai konsumsi saat ini. Dalam hal ini, kedepannya tentunya menjadi beban karena tingkat konsumsinya dikurangi dengan jumlah yang sama dengan pinjaman ditambah bunga yang harus dikirim ke pemberi pinjaman asing. Selanjutnya, Unoverlapping Generation Model atau model generasi tumpang tindih. Untuk mendefinisikan sebuah generasi adalah setiap orang yang lahir pada waktu yang hampir bersamaan. Menggunakan definisi ini, pada waktu tertentu beberapa generasi hidup berdampingan secara bersamaan. Sebuah fenomena yang penting bagi model generasi yang tumpang tindih. Analisis model generasi tumpang tindih sederhana menunjukkan bagaimana beban hutang dapat beralih ke generasi. Selanjutnya juga ada neoclassical model atau model neoklasik. Dalam model neoklasik menunjukkan hubungan antara kepentingan generasi tua dan muda. Model neoklasik dari hutang menekankan bahwa ketika pemerintah memulai suatu proyek, baik yang dibiayai oleh pajak atau pinjaman sumber daya yang dikeluarkan dari sektor swasta, pinjaman pemerintah dapat mengurangi investasi swasta yang termasuk dalam model neoklasik. Yang terakhir ada model Richardian atau Richardian model. Richardian model halnya seperti dengan model neoklasik. Satu pelaku ekonomi hidup sepanjang masa, kedua model mempunyai hubungan intertempora, yang artinya dalam model Richardian menunjukkan hubungan antara kepentingan pelaku ekonomi di masa muda dan tua. Pandangan bahwa keuangan pemerintah tidak relevan yang sering disebut sebagai model Richardian karena keperluannya muncul dalam karya ekonomi Inggris abad ke-19 David Ricardo. Berikut merupakan contoh overlapping generation model. Ada beberapa model penduduk terdiri dari orang muda, setengah baya, dan tua dalam jumlah yang sama. Setiap generasi dalam waktu 20 tahun dan setiap orang memiliki pendapatan tetap sebesar $12.000 selama periode 20 tahun. Tidak ada tabungan pribadi, jadi orang menghabiskan seluruh pendapatan mereka. Situasi ini diperkirakan akan terus berlanjut selamanya. Tingkat pendapatan 3 orang perwakilan untuk periode 2007 hingga 2027 digambarkan pada baris 1, tabel 20.1. Berikut merupakan contoh overlapping generation model. Ada beberapa model penduduk terdiri atas orang muda, setengah baya, dan tua dalam jumlah yang sama. Setiap generasi dalam waktu 20 tahun dan setiap orang memiliki pendapatan tetap sebesar $12.000. Selama periode 20 tahun tidak ada tabungan pribadi, jadi setiap orang menghabiskan seluruh pendapatan mereka. Situasi ini diperkirakan akan terus berlanjut selamanya. Tingkat pendapatan 3 orang perwakilan untuk periode 2007 hingga 2027 digambarkan pada baris 1 pada tabel 20.1. Nah, selanjutnya adalah to tax or to borrow. Yang pertama ada benefits received principle. Prinsip normatif independen ini menyatakan bahwa penerima program pengeluaran pemerintah tertentu harus membayarnya. Sejauh ini, program pengeluaran pemerintah memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Maka sudah sepantasnya mengalihkan beban kepada generasi mendatang melalui pembiayaan pinjaman. Yang kedua ada intergenerational equity. Pada ekuitas antar generasi ini, misalnya saja karena kemajuan teknologi, cucu kita lebih kaya dari kita. Jika masuk akal untuk mentransfer pendapatan dari orang kaya ke orang miskin dalam satu generasi, tentu saja jika generasi mendatang diharapkan lebih kaya dari kita. Yang ketiga ada efficiency consideration.
Setiap peningkatan belanja pemerintah pada akhirnya harus dibiayai dengan peningkatan pajak. Semua pendapatan untuk membiayai hutang dibangkitkan oleh pajak atas pendapatan tenaga kerja. Pajak seperti itu mendistorsi keputusan penawaran tenaga kerja yang mengakibatkan beban berlebih. Bisa dirumuskan setengah E WLT kuadrat, di mana E adalah kompensasi elastisitas jam kerja sehubungan dengan upah, W adalah upah sebelum pajak, L adalah jam kerja, dan T adalah tarif pajak. Pada gambar grafik tersebut menggambarkan hubungan kuadrat antara kelebihan beban dan pajak. Beban berlebih yang terkait dengan tarif pajak yang rendah, T1 adalah X1, dan kelebihan beban terkait dengan nilai yang lebih tinggi, T2 adalah X2. Dari sudut pandang efisiensi, lebih baik dikenakan pajak 2 kali pada taraf T1 daripada dikenakan pajak sekali pada tingkat T2. Implikasinya adalah pembiayaan hutang yang menghasilkan serangkaian hubungan tarif pajak yang relatif kecil lebih unggul dari pembiayaan pajak atas dasar efisiensi. Yang keempat, ada macroeconomics consideration. Sejauh ini bisa diasumsikan bahwa semua sumber daya telah digunakan sepenuhnya. Ini sesuai untuk menggambarkan kecenderungan jangka panjang dalam perekonomian. Dalam model makroekonomi Keynesian standar, pilihan bergantung pada tingkat pengangguran. Ketika pengangguran sangat rendah, pemerintah ekstra pengeluaran dapat menyebabkan inflasi, sehingga perlu menyedot sebagian daya beli dari sektor swasta dengan cara meningkatkan pajak. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi, menjalankan defisit adalah cara yang masuk akal untuk merangsang permintaan. Yang kelima adalah moral and political considerations. Beberapa orang berpendapat bahwa keputusan antara pajak dan pembiayaan hutang adalah masalah moral. Argumen ekonomi yang mungkin lebih menarik terhadap pengeluaran defisit adalah argumen politik. Beberapa orang juga berpendapat bahwa proses politik cenderung meremehkan biaya pengeluaran pemerintah dan melebih-lebihkan keuntungannya. Namun, beberapa orang yang percaya bahwa pengeluaran pemerintah terlalu banyak memiliki perbedaan sudut pandang dengan alasan bahwa defisit dapat berfungsi sebagai rem efektif pada pengeluaran pemerintah. Menurut pemenang Nobel Milton Friedman tahun 2003, pandangan konvensional adalah bahwa tingkat pengeluaran pemerintah tetap. Oke, untuk yang selanjutnya adalah mengenai ringkasan materi dari kelompok yang pertama sampai kelompok yang kelima. Untuk ringkasan materi dari kelompok yang pertama yaitu positif economic adalah pendekatan analisis ekonomi yang melihat hubungan kausalitas sebab akibat antara variabel ekonomi. Kemudian yang kedua adalah analisis positif, yaitu yang menjadi pilihan alat oleh ekonom atau ahli ekonomi untuk memperkirakan dampak program pemerintahan terhadap perilaku individunya. Kemudian yang ketiga adanya analisis normatif. Analisis normatif adalah analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah mengenai kebijakan-kebijakannya yang dilakukan, dan itu harus dipilih yang terbaik karena dalam pengambilan keputusan akan berdampak langsung kepada masyarakat. Ekonomi positif dan ekonomi normatif memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada sifat pendekatannya. Ekonomi positif melihat pada kondisi yang sebenarnya terjadi, tidak terlalu memperdulikan apakah hal itu baik ataupun buruk. Kemudian sifat yang terkandung dalam ekonomi positif berupa kondisi aktual yang terkini dan masa depan atau bersifat ramalan. Sedangkan ekonomi normatif menitik beratkan pada apa yang sebaiknya terjadi dengan selalu mempertimbangkan norma, etika, dan kebijakan yang berlaku. Sifat pendekatan yang terkandung dalam ekonomi normatif berupa nilai ideal. Apakah sesuatu hal itu yang dilakukan baik atau buruk ataupun perlu diperbaiki. Kemudian ringkasan yang selanjutnya adalah mengenai public goods atau barang publik. Barang publik adalah suatu barang yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi apabila masyarakat memanfaatkan barang tersebut, maka tidak akan mengurangi nilai dari barang tersebut ataupun jumlahnya, atau bisa dibilang tetap jumlahnya seperti itu, dan semua orang dapat memanfaatkannya. Segala aktivitas atau sikap masyarakat yang dilakukan kepada barang publik itu pasti akan menimbulkan suatu efek atau dampak. Yang terjadi seperti ini, misal alokasi supply dan demand dalam suatu barang tidak efisien, maka inilah yang dapat menyebabkan kegagalan pasar. Jadi
Salah satu contoh dari kegagalan pasar adalah eksternalitas. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas? Jadi, eksternalitas adalah suatu biaya yang harus ditanggung atau manfaat secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat lain akibat adanya suatu aktivitas. Jadi misal ada suatu masyarakat atau perusahaan yang melakukan hal A, maka akan mengakibatkan hal B kepada masyarakat lain atau perusahaan lain. Eksternalitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Eksternalitas positif adalah hasil kegiatan suatu pihak yang memberikan efek positif bagi pihak lain tanpa adanya pengaruh terhadap pihak yang melakukan kegiatan. Kemudian eksternalitas negatif adalah suatu hasil kegiatan yang menyebabkan efek negatif kepada pihak lain. Jadi si pihak pelaku kegiatan maupun yang tidak bersangkutan akan saling mendapatkan efek dampak negatifnya. Selanjutnya, ringkasan materi kedua tentang Political Economy and Education and Healthcare. Yang pertama merupakan ekonomi politik, merupakan studi yang membahas produksi, perdagangan, distribusi pendapatan nasional dan kekayaan negara beserta kaitannya dengan adat pemerintahan dan hukum. Hubungan ekonomi dan politik, yaitu jika pembangunan semakin pesat, maka akan terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pendidikan merupakan suatu proses pengetahuan, keterampilan, sekaligus kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dengan melalui pembelajaran, penelitian, maupun pelatihan. Selanjutnya, hubungan pendidikan dengan ekonomi, kesehatan berkaitan dengan kesakitan, keselamatan, dan kematian. Kesehatan juga memiliki hubungan yang kuat dengan perekonomian. Selanjutnya, materi ringkasan 3 tentang Social Security and Income Distribution, di mana jaminan sosial adalah salah satu pelaksanaan fungsi sosial dari negara. Terdapat 5 jaminan sosial di Indonesia. Pertama adalah jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selanjutnya, distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi pendapatan merupakan masalah pendapatan antara golongan yang berpendapatan tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah. Selanjutnya, redistribusi pendapatan merupakan suatu usaha yang mewujudkan pemerataan pendapatan dengan cara pendistribusian kembali pendapatan oleh pemerintah. Selanjutnya, insiden pengeluaran adalah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan real masyarakat, contohnya seperti bantuan miskin, subsidi pupuk, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah materi 4 mengenai Expenditure Program for the Poor Cost Benefit Analysis. Yang pertama yaitu ada kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Konsep Expenditure Program for the Poor ini yang pertama yaitu ada konsep bantuan sosial, yang kedua ada konsep pemberdayaan sosial. Nah, the Earned Income Tax Credit. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang sudah dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak terutang termasuk pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. Pengeluaran kesejahteraan. Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Cost Benefit Analysis. Proses perbandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang akan diperoleh. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah keputusan yang dibuat tersebut make sense atau masuk akal dari sudut pandang bisnis. Tahap CBA. Yang pertama ada penetapan tujuan analisis dengan tepat. Yang kedua ada penetapan perspektif yang dipergunakan, identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat. Yang ketiga ada mengidentifikasi biaya dan manfaat. Yang keempat ada menghitung, mengestimasi, menskalakan, dan mengkuantifikasi biaya dan manfaat. Yang kelima ada memperhitungkan jangka waktu atau discount factor. Yang keenam menguraikan keterbatasan dan asumsi. Berikutnya yaitu materi 5
Taxation and income distribution, taxation and efficiency. Taxation biasanya disebut dengan pajak, adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum serta untuk menyelenggarakan pemerintahan. Income distribution adalah penyebaran atau pembagian pendapatan masyarakat pada suatu wilayah dalam distribusi pendapatan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pembagian pendapatan bagi masyarakat. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti penerapan perpajakan yang progresif. Pajak unit atas komoditas adalah pajak dengan jumlah tetap, di mana jumlah per unit tersebut disebut komoditas yang dijual. Biasanya dikenakan pada setiap pembelian. Tax equivalence relation atau hubungan kesejahteraan pajak. Ukuran ketimpangan pendapatan yang banyak digunakan adalah indeks Gini. Indeks memiliki nilai 0 ketika pendapatan didistribusikan secara merata ke semua kelompok pendapatan dan memiliki nilai 1 ketika kelompok pendapatan tertinggi menerima semua pendapatan. Taxation and efficiency atau perpajakan dan efisiensi. Menurut Halim, efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Sedangkan menurut Mulyamah, efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan. Baik, di sini selanjutnya saya akan memaparkan tentang studi case dari defisit anggaran, di mana di sini studi case-nya mengenai kebijakan fiskal yang dilaksanakan di Indonesia adalah kebijakan fiskal ekspansif dengan instrumen anggaran defisit. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dari tahun 1993 sampai 2017, APBN Indonesia selalu menerapkan kebijakan defisit anggaran dengan belanja yang bersifat ekspansif yang dimaksudkan agar APBN dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, kebijakan defisit yang bersifat struktural yang menetapkan defisit anggaran dalam jangka waktu tertentu membuat stok utang pemerintah semakin menumpuk. Dampak defisit anggaran akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, di mana dampak defisit anggaran yang ekspansif akan meningkatkan suku bunga, tingkat harga, dan memperkuat nilai tukar rupiah. Meningkatkan suku bunga, tingkat harga, dan memperkuat nilai tukar rupiah, yang hal-hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hyman dalam hasilnya pada tahun 2020 yang mendefinisikan defisit anggaran pemerintah adalah kelebihan pengeluaran pemerintah dari penerimaan pemerintah yang berupa pajak, fee, dan pungutan retribusi yang diperoleh pemerintah. Besarnya defisit ditentukan dalam persentase terhadap PDB pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan menggunakan nilai tersebut dapat diperoleh gambaran beban hutang yang dimiliki oleh pemerintah terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditarik kesimpulan defisit anggaran berpengaruh signifikan dengan nilai yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya apa? Bahwa kontribusi implementasi kebijakan fiskal yang tidak efektif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Indikasi ini dapat terjadi antara lain disebabkan oleh semakin tingginya pembiayaan defisit yang dilakukan melalui hutang. Baik, tadi itu merupakan gambaran umum tentang studi case pada materi kali ini. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
Lalu tujuannya dari kebijakan fiskal ini apa sih? Jadi tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal ini adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Dan perlu teman-teman tahu bahwa kebijakan fiskal ini terdiri dari dua macam, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Di mana nantinya saya ini akan lebih membahas tentang kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif seperti yang sudah dipaparkan pada studi case yang sudah saya jelaskan tadi. Di mana di sini kenapa sih pemerintah harus menggunakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif? Di mana kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif ini biasanya disebut dengan expansionary fiscal policy. Jadi kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan pemerintah dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Nah, kebijakan fiskal jenis ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Amerika juga pernah melakukan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif ini, yakni pada saat itu Amerika mengeluarkan kebijakan ini yang bernama American Recovery and Reinvestment Act pada tahun 2009. Nah, hal ini dilakukan karena pada saat itu negara Amerika mengalami resesi besar hingga mencapai 831 miliar US dollar. Sebagian besar belanja ini ditargetkan pada infrastruktur, pendidikan, dan perpanjangan tunjangan pengangguran. Disadari atau tidak, memang kebijakan fiskal sebenarnya cukup mudah ditemui sebagai upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat tanpa memiliki sikap proaktif dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Bukan tidak mungkin pemerintah akan membuat negara akan bergerak ke kondisi ekonomi yang tidak sehat. Untuk itu, pahami tentang apa itu kebijakan fiskal dan pengaruhnya pada keadaan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju itu dapat terwujud. Kemudian mengenai defisit anggaran. Jadi penyusunan anggaran negara yang berimbang memang merupakan suatu cara yang ideal untuk menghindari pengeluaran yang melebihi penerimaannya. Tetapi penyusunan anggaran berimbang secara tidak transparan atau menggunakan tipuan, maka nantinya masyarakat akan mempunyai harapan yang semu dan ada kecenderungan untuk melakukan pemborosan atau kurang hati-hati karena menganggap bahwa keuangan negara itu dalam keadaan baik-baik saja. Dengan anggaran berimbang, apabila penerimaan melebihi pengeluarannya, maka harus dipacu dengan tingkat pengeluaran untuk menseimbangkan anggaran tersebut. Percepatan itu akan menjurus pada pengeluaran yang tidak produktif dan dapat memicu korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana defisit anggaran ini nampaknya pemecahannya mudah, yaitu dengan menambah penerimaan dan atau mengurangi pengeluaran. Tapi sulitnya apa? Jadi sulitnya itu pada penambahan penerimaan pajak, yang mana ketika pajak itu dinaikkan atau wilayah pengeluaran mana yang diturunkan, semua itu mempunyai dampak pada politik, seperti pengurangan subsidi pada BBM, lalu ujung-ujungnya akan berdampak atau timbul dalam pengurangan subsidi BBM itu. Dengan kata lain nih, harga BBM akan meningkat dan biaya transportasi juga akan meningkat, biaya produksi juga akan meningkat, dan begitu seterusnya. Lalu mengapa sih defisit anggaran itu lazim sekali dalam sebuah pemerintahan? Lalu apa alasannya? Jadi teman-teman harus tahu nih semuanya bahwa alasan
Mengapa pemerintah pada umumnya mengeluarkan uang terlalu banyak? Ya, yang paling mendasar adalah bahwa pemerintah memiliki lebih banyak hal yang ingin dibelanjakan daripada yang mereka mampu bayarkan melalui pendapatan pajak. Pemerintah menghabiskan miliaran atau bahkan triliunan dolar setiap tahun, dan mungkin sulit bagi mereka untuk mengetahui taraf pajak yang harus mereka kenakan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya. Dalam kasus lain, pemerintah tidak bersedia menaikkan taraf pajak secara memadai atau mungkin ingin menerapkan pemotongan pajak untuk mendapatkan lebih banyak dari warga. Sejatinya, defisit anggaran ini merupakan hal yang umumnya mempengaruhi berbagai kebijakan yang barangkali diberlakukan dalam tahun fiskal tersebut. Alasan lain pemerintah membelanjakan lebih banyak uang daripada yang mereka hasilkan adalah karena mereka dengan mudah dapat meminjam atau mencetak uang, yang salah satu resiko signifikan dari defisit anggaran adalah datangnya dana untuk menutupi kesenjangan tersebut. Padahal mencetak terlalu banyak uang pada akhirnya juga dapat menyebabkan inflasi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari defisit finansi. Definisi dari defisit finansi atau defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus merupakan suatu anggaran di mana terjadinya pengeluaran lebih besar daripada pajak. Sedangkan menurut Donbos, Fishers, dan Start, definisi anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Menurut Raharja dan Manurung, definisi anggaran merupakan anggaran yang memang direncanakan untuk defisit. Sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Jadi, diambil dari buku Kebijakan Fiskal dan Moneter karya Umar Basalim, secara umum defisit adalah situasi pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan dalam hal keuangan, baik dalam lingkup suatu organisasi maupun negara. Defisit juga diartikan kurangnya keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan. Defisit selama periode waktu adalah kelebihan pengeluaran atas pendapatan. Jika pendapatan melebihi pengeluaran, ada surplus. Di bawah aturan saat ini, misalnya pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan jaminan sosial tidak sesuai anggaran. Terlepas dari perbedaan hukum ini, ukuran yang tepat dari tingkat pinjaman pemerintah mengharuskan semua pendapatan dan pengeluaran diperhitungkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan jumlah defisit atau on budget yang hanya memperhitungkan aktivitas on budgetnya, dan defisit of budget yang hanya memperhitungkan aktivitas of budgetnya, untuk sampai pada total defisit atau surplus. Defisit dan hutang adalah dua konsep yang berbeda. Hutang pada waktu tertentu adalah jumlah dari semua defisit anggaran masa lalu. Artinya, utang adalah kelebihan kumulatif dari pengeluaran masa lalu selama penerimaan masa lalu. Jadi, dalam 1 tahun dengan defisit, hutang naik, dan dalam 1 tahun dengan surplus, hutang turun. Dalam ekonomi, hutang adalah variabel saham atau diukur pada suatu titik waktu, sedangkan defisit dan surplus adalah variabel aliran diukur dalam periode waktu. Kontroversial apakah beban utang ditanggung oleh generasi masa depan atau tidak? Salah satu pandangan adalah bahwa utang internal tidak menimbulkan beban bersih bagi generasi mendatang karena hanya merupakan transfer antar generasi. Namun, dalam model generasi yang tumpang tindih, pembiayaan hutang dapat menghasilkan beban nyata bagi generasi mendatang. Pembiayaan hutang meninggalkan generasi masa depan dengan persediaan modal yang lebih kecil. Oleh karena itu, pada anggotanya kurang produktif dan memiliki pendapatan real yang lebih rendah daripada seharusnya. Dengan demikian, hutang membebani generasi mendatang melalui dampaknya pada pembentukan modal. Beban hutang juga
bergantung pada apakah pembiayaan hutang mengurangi investasi swasta. Jika ya, generasi mendatang memiliki persediaan modal yang lebih kecil dan karenanya pendapatan real yang lebih rendah. Semua hal lainnya sama. Dalam model Ricardian, transfer sukarela lintas generasi menggagalkan efek kebijakan hutang, sehingga crowding out tidak terjadi. Berikut ini merupakan referensi-referensi yang kami buat dalam pembuatan materi tentang defisit anggaran. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.